Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibnu Taufik Juwaryanto, pemimpin redaksi Tribun Jateng. Hari ini saya ada di Banyumas, kebetulan ada di rumah dinas Bupati Banyumas. Kita nebeng ini di acara ini. Dan kebetulan kita ditemu di tengah-tengah kesibukan beliau yang mau ke Semarang. Kita sandera kira-kira 20 menit ke depan. Kita bersama Pak Bupati Banyumas, Pak Sadewo Trilastiono. Ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, harus sehat ya. Sehat dan semangat. Iya, ini asiknya. Openingnya malah beliau bikin saya lebih asik kayak. Pak, Pak Sadewo Trilastiono. Ya. Sebelum kita rekod, beliau cerita. Tapi kalau itu hanya untuk saya, tampaknya rugi, Pak. Harus dibagi ke masyarakat, Pak. Iya. Apa, Pak? Sadewo Trilastiono. Sadewo dulu nama kemudian orang tua saya, Ya. almarhum bapak ibu saya. Sat itu 6 bahasa Sanskerta. Dewo lanang. Saya anak laki-laki nomor 6. Sat 6. Sat Ya. 6. Ya. Bahasa Sanskerta kalau nggak salah. Oke. Ya. Dewo lanang, Ya. anak laki-laki nomor 6. Oke. Trilas. Ya. Itu bukan 13. Oke. Saya anak nomor 13. Oke. Laki-lakinya ke-6 dan saya bontotan nomor 13. Jadi nama saya anak laki-laki. Kalau laki-lakinya nomor 6. Ya. Nomor 13. Jadi Keseluruhan. 13 bersaudara. Jadi nomor 6 laki-laki akumulasi 13. Iya, satu bapak satu ibu loh. Iya. Berarti Trilastiono itu 13. Trilas itu 13. Nah, tapi ada yang menarik tadi, tetap saya mau kejar. Apa? Yang 12 apa, yang 11 apa tadi, Pak? Ini. Orang tua saya anaknya banyak nih. Banyak. Jadi yang nomor 13 Trilas 13. Trilas itu 13. Nomor 12 itu Agus Lucianto Selusin. Nomor 11 Elviani 11. Yes. Nomor 10 Titin Agustini Siten. 10. Nomor 9 Adi Sasongo 9. Nomor 8 Hermi Astati. Hermi Astati. Asta. 8. Iya. Nomor 7 almarhum dulu dosen Trisakti. Ongko Trisaptono Sabto. 1 sampai 6 belum dikasih kode. 1 sampai 6 belum sadar kalau anaknya umur 13. Begitu berandal 7. Aslinya ada memori masa kecil ya. Oke. Mas Taufik ya. Iya. Jadi dulu kalau almarhum bapak saya manggil anaknya itu, wah Gusti, jenengmu siapa yang Karena sudah lebih dari selusin, ya kan? Mau tahu. Jadi kalau kita beli piring itu, Pak, Iya. kan selusin kan, Iya. ada 12. Ini Gelas plus. juga 12. Nah ini sebenarnya tambahan ini yang... Nah iya, ya makanya selusin plus. Baik, tapi menarik dari nama ini juga, Trilastiono itu karena angka 13 juga beliau menjadi Bupati Banyumas, itu dijabarkan menjadi 13 Trilas program. Trilas program. Itu dari nama saya. Oh, pokoknya Pak. Ya 13 program. Apa aja? Ya dibaca aja lah, saya jelaskan satu persatu pusing lah. Gini, jadi bupati itu nggak usah mikir pusing-pusing. Nggak perlu pinter, yang penting bisa ngomong, bisa mengkoordinir, bisa manage. Dan itu sudah saya buktikan di awal jabatan saya. Nanti kalau saya ditanya lagi nanti sebelum jalan, saya tanya diri sendiri, apa program 100 hari saya tidak punya? Ya. Karena bagi saya 100 hari kerja itu tidak bisa menjadi tolak ukur Patokan. 5 tahun kerja. Betul. Saya ditanya selalu, saya tidak punya program 100 hari kerja. Oke. Tapi saya akan buktikan, dan sudah saya buktikan. Ya. Ada beberapa kejutan-kejutan yang bisa saya lakukan di awal saya menjadi Bupati Banyumas. Itu aja. Iya. Memang saya dipesani tadi nggak usah tanya 100 hari. Itu kan monumental yang tidak harus dimomentumkan. Iya. Jalan saja. Jalan, yang penting ngalir konsepnya aja, ngalir ya. aja. Baca 13 program dari Bupati Baca saja. Banyumas. Jelaskan sampai ini 15 menit hanya untuk jelasin Yes. itu. Dan saya tadi di disclaimer, jangan tanya ya 13 itu apa, baca sendiri, nggak usah tanya. Malas kita. Nanti dikasih itunya, biar ditampilkan aja lah. Oke, ya udah, saya akan ngomong yang lebih santai, Pak. Okay. Jadi ngomong Banyumas ini menjadi menarik, Pak. Okay. Karena beberapa kali RI1 ya, Pak Prabowo. itu ternyata ada hubungannya dengan R1. Banyumas 1, platnya R ya. Jadi Pak Prabowo itu orang Banyumas sehingga berkali-kali campaign dengan Banyumas. Saya orang Banyumas. Dan ini opportunity yang menarik bagi Banyumas dan ternyata sudah ditangkap oleh Pak Sadewo. Gitu kan Pak? Ya, betul. Dengan kenakalannya ternyata beliau punya lobby yang luar biasa untuk mengelontorkan dana pusat ke Banyumas. Ya. Ceritalah Pak. Ini di era kondisi perekonomian yang seperti ini ya, bukan hanya di Banyumas, di Indonesia, seluruh dunia. Yes. Nah, opportunity tadi ya. Ya.
bahwa Pak Prabowo itu punya darah Banyumas ya. Yes. Nama mbah beliau diusulkan. Jadi Semua pahlawan. orang mengusulkan Pak Margono menjadi pahlawan nasional. Yes. Saya juga sudah usulan dari Seruling Mas itu, Pak Wisnu Hardono ya. Iya, iya. Jadi sudah saya sesuai permintaan Seruling Mas, terus ada Sigma Research kalau tidak salah dari Airlangga, sudah ada risetnya, kita sudah usulkan ke Kementerian Sosial, Kementerian Sosial lewat Gubernur. Oke. Ya mudah-mudahan bisa disetujui. Dan itu domainnya bukan saya. Saya setuju sekali kalau Pak Margono dijadikan pahlawan nasional. Setelah saya baca sejarahnya ternyata luar biasa. Iya, iya. Ya, Dia kemudian, menjadi pelopor ekonomi kerakyatan betul, kira-kira. Gitu BNI ya. itu beliau. Oke, Dari oke, Purwokerto itu BNI dari Purwokerto. BRI, RA Wiyatmaja Purwokerto. Oke. Jadi Purwokerto itu gudangnya orang pintar, Pak. Iya. Kecuali saya. Karena sebenarnya anak bonus harusnya 12 bonus 1. Iya, udah habis kepintarannya dimakan. Nah. Oke, beliau boleh mengatakan apapun, boleh mengatakan tidak pinter, tastes macam-macam, tidak bijak. Tapi faktanya, jadi Pak Sadewo ini adalah pelaku ekonomi kreatif juga di masyarakat. Beliau itu apa yang namanya pengayom atau ketua kelompok beberapa koperasi kecil. Iya. Cerita Pak. Ya, saya membina beberapa koperasi. Ya. Saya backgroundnya jujur saya Pengusaha. Pak. Saya itu nggak apa ya saya buka Iya, ya. iya, cerita aja Pak. Saya itu eksportir gula kristal, Pak. Oke. Gula kristal brown sugar. Saya ekspor ke Jerman dan Amerika. Tentunya dengan mitra saya. Oke. Tahun 2000 sebelum saya jadi wakil bupati, 2018 saya 2016 2017. Oke. Saya mendirikan koperasi namanya Kopipo. Kopipo. Ya, koperasi organik apa itu saya lupa singkatannya. Di Cilongok. Yang jenengan mungkin pada belum tahu nih, pemirsa harus diketahui ya, bahwa dulunya 80%, tapi setelah perang Rusia dan Ukraina meningkat. 90% kebutuhan brown sugar, gula kristal, Ya. ke Jerman, ke Eropa dan Amerika, 90% itu dipasok dari Indonesia. 80% di dalam 90% itu dipasok oleh Banyumas Raya. Wow. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen. Dan sekitarnya ya. Dan sekitarnya. Banyumasan lah. Ya. Oke. Nah, kebetulan saya dengan grup saya, dengan mitra saya, salah satu pelakunya. Oke. Nah, saya membentuk koperasi. Ini saya ceritain Iya, ya. iya, betul Pak. Nah, ada janji dari forum CSR di Jerman. Oke. Pintu masuknya kan di Jerman. Ya. Kalau perusahaan kami, grup kami, membeli bahan gula brown sugarnya kepada koperasi yang sudah bersertifikat organik, akan dikasih CSR dari forum CSR di Eropa. Akhirnya koperasi Kopipo itu saya carikan sertifikat, saya ajukan dan disetujui. Oke. Jadi Kopipo waktu itu sudah punya sertifikat organik. Oke. Harganya waktu itu ya sekarang udah naik nih. Waktu itu di perajin, kalau gula kristal itu gula semut gini, ada penderes, perajin, kemudian ada pengepul kecil, ada pengepul besar. Oke. Ya. Harga di pengepul besar itu antara 16.000 17.000, ambil 17.000. Nah, kalau saya beli ke koperasi, koperasi ditambah CSR 3.500 perak per kilo. 3.500 perak per kilo. Ya. Oke. Saya tidak ikut-ikutan koperasi, saya bentuk, saya serahkan kepada pengepul dan penderes. Mereka, tapi dimanage oleh mereka sendiri. Jalan 2 tahun lebih. Nah ini problem ini. Problemnya gini, pada saat lagi COVID, saya ngirim 4 kontainer gula kristal ke Jerman, ditumpah di sana. Ternyata diambil sampelnya mengandung rafinasi. Sehingga sertifikasinya Dibatalkan. dibatalkan, dicabut. Iya. Nah, kemudian saya kumpulkan itu koperasi. Sampai hari ini, nggak mudah nih. Kalau di Indonesia mungkin gampang ya. Tapi di Eropa, menghidupkan sertifikasi yang sudah mati, tiba-tiba bermasalah itu susahnya setengah mati. Di Eropa. Sampai hari ini belum bisa dihidupkan lagi. Saya kumpulkan tuh pengurus koperasi waktu itu di Jahe. Iya. Saya omongin, kalian kalau kepengen kaya nggak usah jadi pengusaha. Kalau kalian percaya ke Gunung Kawi saja nyari tuyul. Tapi dosa. Iya. Nah sekarang lagi saya benahi lagi koperasinya. Iya. Dan mudah-mudahan bisa clear. Kuota saya, jatah kuota saya juga dipotong gara-gara
ada temuan rafinasi. Iya, mudah-mudahan ke depan bisa Lanjut lagi. diperbaiki. Oke, sekilas ini kalau tadi kan ngomong Banyumas, ngomong RI1, ngomong R1, itu kan terkait dengan koperasi juga, Pak. Artinya ketika Bapak tadi membina petani sampai pengepul dan sebagainya menjadi koperasi, itu secara ekonomi mereka tumbuh menjadi berdaya gitu, Pak, ya, ketika Ya, harusnya berkelompok. begitu dong. Dan itu terbukti kan, Pak? Terbukti sudah. Meskipun ada problem itu soal berbeda ya. Jangan nakal. Ini merubah mindset itu susah, Pak. Saya bina koperasi, bina petani yang petani-petani yang punya kelapa itu nggak boleh sama sekali mengandung pupuk non organik. Tapi itu saya yakin bukan di tingkat perajin ya. Kemungkinan mungkin ada di pengepul kecil, pengepul besar. Atau barangkali karena tidak sengaja gitu. Enggak mungkin. Oh, tetap itu Wah, ada saya kesengajaan. yakin itu. Padahal Bapak waktu membentuk itu udah ada komitmen ya jangan Sudah, begini. ya orang pengen cepat kaya. Ini kan kadang-kadang itu ya, kaya iya. kepengen kaya instan kan gitu caranya. Nggak bisa. Iya. Menang usaha ya mungkin kita bekerja keras gitu. Jadi secara bentuk koperasinya itu menolong secara kelembagaan mereka menjadi berdaya, tapi yang menjadi masalah adalah komitmen. Ya. Bagaimana kita menjual trust itu kan nggak gampang kepada apalagi pasar luar negeri. Oh, Begitu ngeri, cacat Pak. selesai sebenarnya. Kalau di Eropa nggak ada ampun. Kalau kita Iya, ekspor iya, ke Cina, ke India, mungkin begitu harganya sekilo berapa? 50.000. Sini tak terima asal 20.000. Oke, Kalau di Eropa, sana bawa pulang. Kalau dibawa pulang biayanya aja lebih mahal dari harganya. itu, Pak. Oke. Baik, menarik. Teman-teman kalau kita bicara koperasi seperti yang menjadi konsep daripada Pak Margono, eyangnya Bapak Prabowo, Pak Sadewo sudah melakukan itu dan punya contoh. Secara kelembagaan itu memang memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah, tinggal bagaimana komitmen karena menjual apalagi marketnya luar negeri, trusting market itu menjadi penting. Ya. Itu catatan gitu ya Pak ya. Apapun koperasi mesti komitmen itu penting. Ya. Kan begitu. Baik, kita akan ngomong hal yang lain. Saya akan mengawali dengan ketika saya datang di sini, ini pendopo apa masjid? Karena di rumah dinas beliau itu kok kebetulan ada beduk. Nah, kemudian ada kentongan. Dan ini rumahnya asik, rumah tua, mungkin rumah residen dulu atau gimana. Itu zaman Belanda. Ini Belanda, memang rumah Belanda, Pak. Ya. Kenapa Bapak milih di sini kan asik? Katanya dulu waktu jadi wakil bupati rumahnya lebih asik, Pak. Rumah siapa? Rumah dinas wakil bupati lebih Ya, asik. enak sini lah. Oh, enak sini. Enak sini. Bupati sama wakil Iya, lebih luas. Gitu. Oke. Enak sini. Simple. Kenapa beduk, Pak? Saya nggak ngerti. Oh, nggak ngerti ya? Iya. Oke. Saya jujur, saya datang ke sini waktu itu yang membeli beduk zamannya Pak Husen kalau salah. Oke. Itu bukan beduk kuno bukan. Iya. Beli dua, satunya buat pendopo bupati, satunya buat wakil. Kentongan juga sudah ada dari dulu. Oh, gitu. Di sini juga ada ruang pusaka. Iya. Ya, nanti boleh kalau melihat ke sana. Iya. Saya buka itu ruang pusaka, kalau dulu kan wingit. Tapi nggak kerawat, sudah saya bersihkan. Saya bukan musyrik ya, Ya. bukan klinik, tapi Iya. saya bersihkan. Kemudian tadi ada tamu dari Jakarta, saya ajak ke dalam. Ini loh budaya, kita harus lestarikan budaya. Ada. Baik, saya wawancara dengan Bupati yang offset belum saya tanya sudah dijawab. Padahal saya mau mengarah ke situ. Selain Apa? dia karena beliau adalah penggagas koperasi, menjadi juga pembina koperasi, beliau juga adalah penikmat seni budaya, penggemar seni budaya dan perawat seni budaya. Udah cerita banyak. Seberapa penting Pak seni budaya itu untuk karakter Banyumas? Itu pertanyaannya. Gini, Banyumas itu terkenal dengan budaya cablaka tuh ya. Yes. Cablaka itu ngomong kayak saya. Ya. Kadang-kadang dianggap semau gue gitu ya. Oke. Tapi ya itu saya. Saya waktu jadi wakil bupati, kan temen kalau yang biasanya paling akrab temen SMA ya. Grup WA yang paling ramai pasti temen SMA mesti nakal-nakalnya kan. Saya juga gitu dulu. Dulu apa sampai sekarang Pak? Iya, sampai sekarang udah insaf saya. Enggak. Saya nggak perlu insaf karena saya nggak pernah nakal. Kalau sampean yang jenengan harus insaf, saya nggak perlu. Saya nggak pernah nakal. Gini. Oke Pak. Teman-teman SMA kumpul gini, "Wok, kowe siki kan jadi pejabat. Ah. Kowe kudu jaim, kamu harus jaim." Jaim tuh ya jaga image itu. Ya. Gaya titik lah. Iya, saya bilang, ngapain saya jaga-jaga image orang, image saya sudah bodol. Itu saya guyonnya begitu. Iya. Jadi saya dari dulu saya pertama jadi pengusaha di sini, pengusaha kecil lah ya, bakul material, kemudian jadi kontraktor membesar. Saya punya usaha di Jakarta, punya kantor di Jakarta, punya kantor di Pekanbaru. Lumayan gede lah, enggak gede banget, lumayan gede. Saya ya seperti ini, jadi pernah jadi anggota DPRD ya seperti ini, jadi wakil bupati seperti kemarin. Ya, sekarang jadi bupati pun ya seperti ini ya. Rapat dengan teman-teman dinas boleh ditanya, tanya jangan saya. Rapatnya seperti ini. Paling ngomong, nggak usah kan kebanyakan kakek sengek, saya bilang gitu. Yang penting kita selesaikan aja, nggak usah kebanyakan mulut lah. Biasanya gitu dengan teman-teman dinas. Iya. Dan teman-teman dinas kan sudah ngerti watak saya karena
sudah berinteraksi selama 5 tahun. Oke. Terkait budaya Pak, ada nggak Bapak punya visi ke depan budaya Banyumas itu menjadi identitas dan mengoptimasi juga peluang RI1 tadi yang kakeknya di Banyumas. Gini. Ini kan mesti membentuk karakter Banyumas yang Iya. berbeda. Sebetulnya Pak Prabowo karakternya hampir seperti memang karakter orang Banyumas itu. Oh. Itu kalau Caplak juga ngendika ya sebenarnya ya. Kadang-kadang dasmu itu bahasa Banyumas loh. Bukan gitu Pak. Apa? Ah, Dasmu. Enggak, Pak Prabowo kalau ngomong ngendika seperti saya. vulgar. Artinya Iya, atau vulgar. bukan? Oke, Enggak siap. ada. Saya itu enjoy dengan seperti ini, enggak ada yang saya tutup-tutupi kok. Ya, siap. Kecuali yang harus ditutupi di depan istri kali ya. Guyon. Saya senangnya guyon. Ya. Jadi orang kalau kebohongan yang kita lakukan harus diikuti dengan kebohongan selanjutnya. Udahlah bicara padanya aja. Oke, karena satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan. Itu pasti itu. Iya. Betul. Tadi bicara budaya Banyumas, kebetulan saya ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas yang sudah 3 periode nggak diganti-ganti. Nggak ada Sampai gantinya, takut ganti. Nggak tahu saya udah minta diganti. Atau jangan-jangan Pak Sadewo yang ingin di situ. Demi Allah nggak. Saya nggak. Saya kepengen diganti. Katanya saya jadi ketua Nggak Dewan berani Kesenian. kali Pak. Enggak. Saya kemarin minta diganti nggak, tapi saya milih ketua harian. Jadi saya hanya untuk gila-gila tahu ya. Gue meden-medeni toh. Saya ketua PMI juga. Iya. Ya. PMI sekarang jadi rujukan se-Indonesia loh. Ya, Banyumas. Iya, ini tanggal berapa mau ada 14 PMI unit donor darah yang studi banding minta belajar di sini. Emang bagusnya apa PMI Banyumas? Ya. Emang bagusnya apa? Ditanya sama masyarakat. Sekarang gini ya, kemarin kita sudah bisa ngirim apa jenengannya yang aku duduk dokter. Plasma darah ke Korea Selatan. Sampai ke Korea Selatan? Iya. Wow. Sini jadi rujukan belajar dari PMI bukan hanya di Jawa, luar Jawa. Kemarin saya habis rapat PMI halal bihalal, saya ngomong, kamu sih Mbak Winda, Dr. Winda, kok ngirimnya ke Korea Selatan? Mestinya Korea Utara dikirim. Gara-gara dikirim Korea Selatan, bal-balannya kalah 6-0. Ada di postingan Instagram beliau ini. Iya kan? Oke. Jadi banyak yang sudah dilakukan dan sekarang menjadi Bupati Iya. Banyumas. Oh, tadi budaya ya, Mas? Iya, Ya, budaya. saya punya cita-cita ini, Ya. masyarakat Banyumas ya. Oke. Gini. Banyumas kota lama, dulu ibu kota kita di kota Banyumas. Oke. Sejak saya wakil, saya punya cita-cita itu menjadi destinasi wisata kota lama seperti Semarang. Dan itu sudah saya lakukan sebelum COVID. Saya minta anggaran ke Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, Pak Budi Setiadi waktu itu. Iya. Ya. Kebetulan sahabat saya, Oke. beliau mantan polisi ya. Iya. Saya minta dikasih 2 kali dermaga di Rawalo, di Papringan. Oke. Dermaga ketiga itu sebetulnya di Gedung Uter yang gede. Saya dulu berangan-angan gini. Kapal pesiar sudah kita belikan dari. Jangan bayangkan kapal pesiar di Eropa loh ya. Iya, Kapal pesiar ala Banyumas lah. Banyak Iya. kapal pesiar-pesiaran. Iya, oke. Sudah ada. Orang mau wisata susur sungai. Dulu kan Sungai Serayu itu kan jalur transportasi utama. Betul. Dari Rawalo naik kapal pesiaran sampai ke Papringan, ada dermaga lagi naik, di situ bisa melihat Kampung Batik, Oke. Rumah Nopia, turun lagi dari Papringan ke Gedung Uter, dari Gedung Uter naik, dermaganya gede, nanti disediakan sepeda ontel, becak, Oke. keliling-keliling ke kota Banyumas, bukan kabupaten ya, kota Banyumas, finish di Kecamatan Banyumas yang dulu kabupaten, Ya. sekarang kan jadi kecamatan, Ya. ada pendoponya, nanti di situ disitukan seni-seni dan makanan Banyumas. Di sana waktu saya jadi wakil bupati banyak ruangan-ruangan yang buat mesin ketik bodol, bekas kursi bodol gitu ya. Oke. Saya bersihkan dengan Mas Rianto. Tanya boleh Rianto Lengger Lanang itu. Oke. Ya. Oke. Dia tahu Rianto ya? Udah pernah dengar? Iya, sudah tahu. Pak. Ya. Terus saya bersihkan, nggak pakai APBD loh. Saya urunan sama Rianto. Sekarang jadi rumah Lengger. Rumah Lengger. Dan sudah cukup viral. Iya. Dan Mas Rianto itu kan istrinya kan orang Jepang. Dia punya sanggar Lengger di Jepang. Kebetulan kami sebelum dilantik saya dolan ke sana. Muridnya banyak orang-orang Jepang lah. Orang Jepang aja cinta ke budaya Banyumas. Lengger Lanang. Betul. Nah, kalau itu bisa dilakukan, cita-cita saya ya. Misalkan dilakukan seperti Sendratari Ramayana. Itu kan sebulan sekali, setiap bulan purnama. Iya. Narinya Sendratari Ramayana narinya sama nggak? Sama Lengger. Enggak. Kalau Sendratari Ramayana narinya gini kan gini terus Iya, kan? iya. Nggak mungkin gini-gini kayak di diskotik, nggak mungkin kan?
Iya. Tapi pengunjung itu kan pada datang, Iya. bahkan dari mancanegara. Iya. Nah, itu saya ingin lakukan di Banyumas. Dengan lenggernya. Ya lengger, Iya, iya, iya. banyak nggak cuma lengger. Iya, iya. Terus ebek, Mhm. ebek itu kuda lumping. Ya, oke, oke. Itu sudah diakui oleh dapat apa ya? Warisan tak benda kalau tidak Iya, salah. iya, Ya. Ini tampaknya bahaya. Hmm. Banyumas nahodanya sekarang itu agak offset mimpinya. Kayaknya tidak hanya menjawa Tengah ini Banyumas, bakal mengindonesia atau menginternasional Ya kira-kira. harusnya mendunia dong. Oke, tapi oke, faktanya juga Banyumas di antara kabupaten kota lain di Jawa Tengah, APBD-nya saya nggak bilang banyak, tapi lumayan. Lumayan. 4T lah kira-kira 4 gitu, triliun, 4 triliun. Dan PAD-nya luar biasa. 1T hampir. Iya. Dan ini satu besar. lebih sedikit. Iya, dan itu lumayan besar Pak dibanding dengan kabupaten kota yang lain. Menurut saya Kaya loh kecil. Banyumas, Menurut saya kecil. banyak Pak. Saya akan dalam apalagi efisiensi ini ya. Hmm. Saya akan berusaha menggenjot bagaimana pendapatan PAD. asli daerah lebih besar. Apa yang akan digenjot? Nah, Ya mungkin akan bersinggungan dengan banyak orang. Saya ya yang namanya kebijakan bagi saya tidak Yes. mungkin memuaskan seluruh semua orang, Iya. ya kan? Tapi kemaslahatannya untuk hampir semua orang. Lebih banyak kemaslahatannya ya. Contoh parkir. Ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Iya, Tapi saya ini baru pernah bicara Pak parkir. Sadewo sendiri yang mengantarkan soal parkir biar dia Gini, bicara. saya diajak diskusi parkir saya nggak mau sebetulnya. Tapi saya buka ini. Potensi parkir itu antara 18-20 miliar. Setahun. Ya. Oke. Tapi baru dapat 2 miliar. Realisasinya Ya. berarti hanya sekitar 20-15%. 10% ya. 10%, oke. Ya. Saya sudah diskusi dengan ketua dewan, Hmm. targetnya dinaikkan jadi 5 miliar. Targetnya yang naikin Pak Sadewo, yang ngejar kan Pak Sadewo juga. Iya. Diskusi dengan ketua dewan. Hitungannya sederhana kok. Gini. Petugas parkir ada berapa sih? 1.500 sekian, anggaplah 1.500 lah. Oke, oke. Kalau kita bikin aplikasi, ini zamannya kan zaman modern lah, zaman canggih. Kita bikin aplikasi, petugas parkir resmi yang 1.500 sekian, 1.500 lah ya. Ya. Sebelum melakukan tarikan parkir pagi hari ngetap chat rata-rata 10.000 lah. Kalau di alun-alun misalnya 20.000, kalau di Tambak sana 5.000, rata-rata 10.000. 10.000 kali 1.500 Iya. berapa? Iya, iya, iya. 15 juta. Heeh. Kalikan 360 hari. Berapa, Pak? Iya sudah di atas 5 miliar. Kalau target 5 miliar, kalau kabit yang ngurusi parkir nggak berani memenuhi target, tak pindah. Ganti yang Dan berani. ini sederhana loh Pak, pola sederhana, dan beliau pakai uji petik ya. Satu Iya. orang 10.000 untuk beraktivitas. Gitu aja kan? Iya. Jadi Ini tidak idenya bukan diotomatis. ide saya pribadi, Iya, betul. idenya Mas Bagio, Mas Bagio ketua dewan. Iya kan? Dan itu tidak diambil dari potensi real kan? Pokoknya Ini satu. belum. Iya Nah, kan? Saya nanti akan hitung lagi. Itu kan parkir yang di pinggir jalan. Tapi Ada kantong-kantong parkir yang saya sudah mau saya hajar nih. ini roadmap-nya saya bisa baca. Intinya 1.500 tukang parkir dulu, 1.500. 1.500 buat rata. Pokoknya Itu dia, itu betul. bayangan sederhana. Iya. Nanti sistemnya akan saya diskusikan dengan teman-teman OPD terkait dan dewan. Menarik itu Pak. Menarik. Itu ide Ini bukan ide saya murni. Iya, iya, ide iya. bareng dengan Mas Bagio, ketua DPRD-nya kan pintar juga. harusnya bupati ngeklaim ide sendiri juga nggak Oh, apa-apa. enggak. Nanti saya cerita itu. Saya sebetulnya saya kan bukan YouTuber, Pak. Ya, oke. Cuman mungkin yang viral ya. Ini cerita main saya nggak apa-apa kan? Boleh. Saya itu kadang-kadang kan memang seneng guyon. Iya. Iya. Saya ke GOR mau apel halal bihalal. Saya pakai mobil dinas, Camry. Saya nyetir sama ajudan, ya sama supir. Supirnya di belakang. Tahu. Saya gelewean guyon. Iya, Sampai tahu sana kan. turun ternyata ada wartawan ditanya. Heeh. Pak Bupati, Mas Dewo kadang-kadang yang undang teman-teman wartawan kalau Mas, apa jenengan nggak dibelikan mobil dinas baru? Saya memang nggak mau dibelikan. Kenapa? Ngapain? Oh. Mobil dinas bupati itu gagal loh. Tiga bupati nih. Ya, bupati dapat 1 sedan, 1 mobil operasional, satunya mobil lapangan. Oke. Jadi 1 sedan Camry, Ya. satunya itu Zenik. Zenik yang saya pakai lungsuran dari kalau saya dibelikan pada saat PJ, Mas. Kemudian satunya ada Fortuner lapangan, itu dari Pak Husen. Ya, sisa dulu. Ya. Iya. Terus mobil istri saya juga masih ada Zenik baru, itu bekasnya Pak Husen juga kayaknya. Ketua PKK. Ketua PKK. Yang kebetulan bojonya nyong. Iya. Aku ya bingung orang melu kampanye orang ketokna duit kok mobil dinas. Iya. Jadi 4 itu memang mobil lungsuran. Waktu saya jadi wakil juga saya nggak pakai mobil baru. Saya mobil lapangan kan 2 kalau wakil. Ya. Mobil lapangan saya yang gelungsur punya Pak Husen.
Kemudian satunya Altis baru, tapi saya nggak seneng. Oh. Saya kasihkan ke Polres buat patwal. Yang sekarang patwal terbaik itu ya mobil dinas saya itu Altis. Iya. Itu kemudian ribuan viral itu. Oke. Ya saya ditanya memang, Nyun Sewu Pak Dedi Dedi Mulyadi, saya kan pengagumnya beliau. Oke. Tapi saya nggak, memang stylenya beda ya. Saya Iya. nggak mau mobilnya dijejer-jejerin. Iya. Enggak lah. Beda style lah. Terus saya ditanya, nah duitnya buat apa? Tanya ke kepala BKD aja dah, jangan tanya saya malas Iya. beneran. Intinya ada peluang anggaran itu tapi tidak dimanfaatkan. Iya. Barangkali BKD atau yang lain lebih bisa memanfaatkan anggaran itu. Ya. Saya memang memerintahkan, belikan jatah mobil saya untuk motor-motor buat kades-kades. Sudah dibelikan, dapat 100. Belum dibagi. Mantap. Nanti saya penuhi 301 plus kalau bisa penyuluh-penyuluh gitu dikasih. Oke teman-teman jangan khawatir di Banyumas dari roadmap beliau saya pikir target parkir itu tidak langsung kepada masyarakat pengguna tapi adalah mengoptimasi penghasilan dari petugas parkir. Kira-kira gitu tuh Pak? Bener nggak saya? Tarif parkir udah cukup lah. Nah sudah pas, jadi tidak akan membebani masyarakat langsung tapi bagaimana membuat efektif, efisien proses setoran dari petugas parkir pungut kepada pemerintah kan gitu. Tapi ini parkir itu ngeri-ngeri sedap. Iya. Pengelolanya tahu sendiri kan. Iya. Teman-teman ormas, LSM. Iya. Nanti kan saya kumpulkan, saya berikan. Oke, dirangkul juga. Kan? Baik, parkir sesuatu yang bagus. Yang kedua adalah soal aset punya Pemkab yang juga sudah diakuisisi, prosesnya berjalan waktu beliau jadi wakil bupati. Ya kan Pak, sudah ketawa, sudah tahu. Sudah gimana itu? Bondalem ya? Ya, proyeksinya gimana Pak ke depan? Jadi gini, Bondalem itu dulu sudah selesai, tapi dengan berbagai pertimbangan saya wakil, nggak diserah terimakan. Setelah saya purna, saya kebetulan bersahabat dengan Mas Anung juga saya bersahabat. Kemudian diganti Mas Iwanuddin Kabiro Hukum kan. Saya minta tolong beliau. Kemudian saya melalui Pak Narwan, waktu itu Sintel di provinsi, sekarang udah naik ke Kejaksaan Agung, disondingkan ke Pak Ponco, matur nuwun Pak Ponco, Kajati. Akhirnya diselesaikan. Saya sudah ngomong ke Mas Iwan, serah terimanya itu sebelum saya dilantik, Mas Iwannya nggak mau. Nah ini kan gue panggungnya kok ya Mas Dewo. Hanya Mas Iwan udah. Saya juga matur ke Pak Ponco, megah aku harus kemarin naik kowe sudah definitif. Jadi saya pulang ratat, saya ikut ratat loh ya. Nanti dikira saya PDI nggak ikut ratat. Aku melu. Aku nggak tanya Pak. Aku melu. Saya tidak tanya. Ya sebelum ditanya saya jawab dulu. Saya nggak tanya kok. Ini saya pulang ratat, tiba-tiba serah terima ke Bondalem. Ya udah selesai kan. Oke. Masyarakat kan menginginkan ke Bondalem pulang. Yes. Kan sudah pulang, ya udah jangan gaduh lah. Oke, sabar dulu. Sabar, nanti ada periode selanjutnya yang ada kejutan lagi. Oke. Itu aja kan kuncinya, ada kejutan lagi. Iya, yang sedang saya proses tapi saya tidak mau gaduh. Ya. Ini buat masyarakat Banyumas ya. Ya. Menyelesaikan masalah itu ada yang bisa diviralkan untuk daya tekan. Tapi ada juga yang harus secara diam-diam. Ya. Selama saya memproses ini, saya diwanti-wanti sama Mas Iwanuddin, Kabiro Hukum, waktu itu PJ Bupati, jangan dibocorkan. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Seperti retreat, jangan gaduh. Iya, tapi gaduh juga. Nah ini tinggal ada satu lagi yang sedang saya kejar kaitannya dengan Bondalem. Saya tidak mau. Oke. Baik, terakhir ini saya tanya, barangkali juga menjadi closing statement dari Pak Sadewo. Lastiono 13 terakhir. Pak, mimpi kepala daerah terhadap wilayahnya itu tentu menjadi kebahagiaan bagi masyarakat. Iya dong. Tapi pertanyaan saya selalu begini Pak, kepada kepala daerah manapun, bagaimana rumus Bapak, sekalian jadi closing statement-nya Pak, kan tidak bisa sendiri Bupati. Ada aparatur negara yang harus kompak, yang harus solid, yang artinya nek kue rasa frekuensi saya dengan saya ya minggir-minggir. Ada nggak Pak friksi-friksi gitu, gampang nggak menjabarkan isi kepala ini kemudian kan nggak mau mikir kan Pak, kita bupati nggak mau mikir kan Pak. Aku mau gini laksanakan gitu Pak. Iya. Gampang nggak itu Tapi Pak? harus masukan-masukan, ASN itu lebih profesional. Ya. Saya itu outsourcing Mas. Ya. Ya kalau dipilih lagi, 5 tahun kan saya pegawai outsourcing kan. Wah lebih jelas saya dong, saya kan karyawan tetap, dia outsourcing. Jadi gini, saya selalu diskusi dengan teman-teman internal dulu ya, dengan organisasi perangkat daerah, dengan sekda, diskusi. Saya selalu menekankan, kalau saya ngomong jangan dituruti, kalau kira-kira nyerempet bahaya diingatkan. Tapi kalau itu aman, kalian tidak mau atau tidak berani, saya akan nabrak. Aman.
Gitu. Ya, ya, ya. Kemudian tadi dengan Forkominda ya, Ya, ya ya. kita berhubungan baik lah. Ya. Di sini ada dengan Pak Kapolresta saya baik, Ya. Pak Kajari Purwokerto baik. Di sini ada 2 kejaksaan Mas. Sama Tribun Jateng baik juga toh Pak? Ya baik, terus Alhamdulillah. Kejaksaan Negeri Banyumas baik, Alhamdulillah. dengan Pak Dandim baik. Oke, oke. Kalau hubungan itu sinergitasnya baik, saya yakin Banyumas enjoy aja. Oke. Satu lagi, saya lagi minta kepada teman-teman Banyumas, kemarin diskusi dengan beberapa, ada wartawannya juga, Mas Saladin ya, wartawan RCTI Ya, ya. datang ke sini, kita punya ide. Purwokerto itu menarik, sejak mulai viral Panji itu ya, Purwokerto nyaman. Saya sekarang bikin template gini, Maring, bahasa Banyumas ya, Ya. Maring Purwokerto itu sedela, sekang Jakarta, kur 5 jam. Oke. Sekang Jogja kurang jam. Dari Jakarta cuma 5 Yes. jam, dari Jogja cuma 2 jam. Oke. Jadi orang Jakarta bekerja, kepengin eksplor Banyumas, hari Jumat pulang, naik kereta ke Purwokerto, sampai di sini malam atau pagi, paginya eksplor Purwokerto, Balik lagi. nginep malam minggu, semalam, hotelnya murah, Mm. ya di sini makan murah, minggu eksplor lagi, sore atau malam balik Jakarta, Senin kerja. Itu yang saya kemarin kebetulan saya dengan sikit-sikit kakaknya Mayang Sari. Iya, iya. Git ngomong Mani Mayang lah, dia suruh ngomong ini. Iya, iya, iya. Saya yakin Mbak Mayang mau. Menarik, menarik. Jadi Simple loh Pak. simple sudah. Iya, Dan iya. ini bukan ide saya murni juga, Iya. nggak saya akui. Iya. Ini ada teman-teman dari PJ IJTI ya. Ya, Ikatan Jurnalis Televisi Ya, Indonesia. kemarin pada Oke. ngobrol ke sini kan koko sama mereka. Ide dari mereka saya tangkap Siap, dan siap, sudah siap. saya lakukan. Siap, siap. Terakhir sekali Pak, kepada masyarakat harapannya. Masyarakat Banyumasan. Ini situasi ekonomi sebetulnya bukan hanya di Banyumas ya. Ya. Di seluruh Indonesia, di dunia, ya masih kondisinya memang harus diakui tidak baik-baik saja. Yes. Tapi kita harus tetap semangat. Ya, ya, Ya. ya. Kemudian masyarakat jangan pesimis lah. Saya punya keyakinan ke depan, saya akan mencoba bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Itu aja. Jadi masyarakat Banyumas harus optimis. Siap. Itu aja. Pak Sadewo, terima kasih sekali kesempatannya di waktu yang tidak leluasa ini, tidak longgar karena harus ke Semarang. Saya harus closing, matur suwun sangat. Yeah. Terima kasih Inyong Ibnu Taufik Juwaryanto, pemimpin redaksi Tribun Jateng. Inyong ono neng omahe Bupati Banyumas Pak Sadewo Umay rakyat ya. Omahe rakyat kebetulan dipanggoni oleh Dipanggoni nang Bupati. Nyong. Iya. Terima kasih Pak Sadewo, terima Yeah, kasih matur kesempatan nuwun, ini. Mas Terima kasih. Terima kasih. Saya Ibnu Taufik Juwaryanto. Kita ketemu di program selanjutnya masih dengan Tribun Jateng Update. Oke.